persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk keberadaan kami. Sampai pada hari ini kami menikmati kebaikan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin persekutuan doa pagi hari ini. Kami mau menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Biar semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. Biar seperti pujian ini Tuhan, kami mau terus ikut kehendak-Mu, sebab yang memerlukan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sementara firman-Mu akan kembali menguatkan kami, firman-Mu akan kembali memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami yang setia mengikuti persekutuan doa pagi ini, baik di tempat ini maupun setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Kami percaya kami semakin hari semakin dikuatkan roh kami dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur sama firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Amsal 1 ayat 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Puji Tuhan. Amsal di dalam pasal pertama ayat 20 sampai 23, bahkan dalam tutup perikop ini, bahkan dari pasal yang ayat-ayat sebelumnya kita melihat bagaimana apa itu tujuan Amsal diberitahukan dan bagaimana tentang nasihat dan peringatan. Dan tentu kita mengetahui bahwa suratan Amsal ini itu banyak sekali tentang nasihat-nasihat kepada firman Tuhan untuk meneguhkan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bagaimana kita berlaku berhikmat, baik juga bagaimana kita untuk menjalankan kehidupan moral dan juga spiritual di dalam kehidupan kita keseharian kita. Nah, pada perikop ini dikatakan tentang bagaimana nasihat hikmat. Penulis memberitahukan dan bagaimana juga ya, kalau kita mengetahui bahwa Salomo menjadi seorang penulis dari kitab Amsal ini, dia mengutarakan atau dia menuliskan begitu banyaknya nasihat-nasihat baik kepada orang-orang yang di Israel pada saat itu, baik juga kepada kita. Kenapa dia menuliskan tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang dihadapi, bagaimana kebebalan yang pernah dia lakukan kepada Tuhan, bagaimana pelanggaran yang pernah dia lakukan kepada Tuhan, bagaimana juga nasihat-nasihat dan hikmat daripada yang dimiliki oleh Salomo. Sangat begitu banyaknya kita perhatikan. Nah, di sini diumpamakan Salomo bahwa ada dua hal tentang tipe manusia. Yang pertama adalah tipe orang yang memiliki hikmat, dan tipe orang yang dikatakan dengan hidup di dalam kebebalan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu akan selalu menghindar daripada kecelakaan. Orang yang berhikmat itu akan selalu memikirkan apa yang dia lakukan. Bahkan kalau kita memperhatikan ayat 20 dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapang-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Nah, kita bisa memperhatikan bagaimana tentang kehidupan yang memiliki hikmat, bahkan juga tentang nasihat hikmat. Kenapa dia Salomo mengutarakan Amsal ini dengan nasihat hikmat? Kita mengetahui bahwa Salomo adalah salah seorang raja yang cukup dikenal di dalam kitab, yaitu tentang orang yang paling berhikmat. Nah, semenjak dia dipilih Tuhan menjadi seorang raja, apa yang dia minta kepada Tuhan ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepada Salomo, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta pasukan yang hebat, dia tidak meminta dia menjadi orang yang luar biasa, tapi katakan dia meminta hikmat daripada Tuhan supaya dia bisa mengatur semua pasukan yang ada, mengatur kekayaan yang ada, dan mengatur bangsa Israel
menjadi sebuah bangsa yang cukup hebat. Nah, di sini berarti kita mengerti bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu sungguh luar biasa jika kita untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Maka sampai dikatakan di sana bahwa kebebalan itu akan menjadi suatu malapetaka dalam kehidupan seseorang. Bahkan jika kita tidak mau menerima sebuah nasihat, itu akan menjadi sebuah masalah atau menjadi sebuah kecelakaan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ternyata betapa pentingnya nasihat hikmat ini dalam kehidupan kita dan nasihat-nasihat yang dianjurkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini marilah kita bersama-sama untuk semakin mengerti tentang hidup di dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga kita tidak dihancurkan oleh kebebalan dia yang ke 29 dikatakan oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih tahu akan Tuhan. 30 tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, di sini firman Tuhan sangat jelas menasihatkan dalam kehidupan kita bagaimana jika kita hidup di dalam dan mau mendengarkan serta melakukan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terlepas daripada malapetaka. Tapi jika kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan dan kita hidup dalam hikmat daripada Tuhan, maka kita akan terlindung daripada perlindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama menjalani seperti yang dialami oleh penulis yang menulis surat Amsal ini, yaitu Salomo. Kita belajar dari kisah kehidupannya, bagaimana ketika dia dekat kepada Tuhan, ketika dia memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, ketika dia masih berada di koridor daripada Tuhan, kita bisa memperhatikan bahwa seisi negerinya dalam pimpinannya Salomo, kita bisa memperhatikan bangsa Israel cukup makmur pada saat itu. Tapi ketika dia mulai mengeraskan hatinya, ketika dia mulai bebal, ketika dia mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh istrinya, ketika dia mulai tidak dengar-dengaran lagi kepada firman Tuhan, padahal dia dikatakan adalah seorang manusia yang penuh hikmat, tapi kita bisa memperhatikan ketika semuanya itu diabaikan, dia lebih mendengarkan isi hatinya daripada mendengarkan apa kata Tuhan. Dan daripada itu juga disitulah kehancuran dan kejatuhan yang dialami oleh Salomo dalam kehidupannya, di dalam kerajaannya, dan di dalam kepemimpinannya. Jadi pada pagi hari ini mari kita hidup semakin bijaksana, semakin hidup hikmat Tuhan biarlah kiranya menyertai kita seperti yang saat-saat ini kita alami, kita hadapi bersama-sama. Itu marilah kita semakin bijaksana untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari saat ini. Dengan semua yang terjadi, ini semuanya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita semakin berhati-hati di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi biarlah pagi hari ini kita sama-sama meminta hikmat daripada Tuhan, dan marilah kita sama-sama untuk tidak mengeraskan hati kita terhadap segala firman Tuhan dan juga apapun yang mau kita lakukan. Amin. Firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala berkat Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan, dan juga berkat yang Tuhan sudah curahkan, yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami untuk bisa kami nikmati sepanjang hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, memberkati umat-Mu, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan usahanya, pelayanannya, terlebih memberkati keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu yang mungkin dalam menghadapi pergumulan, permasalahan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan jalan yang terbaik kepada mereka. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dari kehidupan kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dan dalam perlindungan malaikat surga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.